Di sebuah desa kecil bernama Wonorejo, Madiun, ada larangan tak tertulis yang diwariskan turun-temurun. Jangan pernah mendekat ke sumur tua setelah matahari tenggelam. Namun seperti biasa, larangan selalu mengundang rasa ingin tahu, terutama bagi mereka yang tak percaya cerita lama. Pada malam Jumat Kliwon yang kelam, hujan turun rintik-rintik membasahi tanah pekarangan. Angin menggoyangkan daun jati seperti bisikan nyaring dari arwah gentayangan. Rio, seorang pemuda berumur 25 tahun, sangat mengetahui tentang tragedi PKI Madiun 1948 atau peristiwa PKI Madiun pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin memutuskan untuk menginap di rumah peninggalan kakeknya, tepat di tepi hutan tempat sumur tua itu berada. Orang-orang desa tak mau bicara tentang sumur itu. Tapi Rio tahu, dulunya disitulah para korban pembantaian PKI dijatuhkan, masih hidup, ke dalam sumur setelah dipenggal. Salah satunya adalah seorang guru ngaji bernama Kiai Hamid. Konon katanya, arwahnya tidak pernah pergi. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, suara ketukan kayu keras membangunkan Rio. Ia keluar dari kamar dengan senter dan melihat pintu belakang rumahnya terbuka. Padahal, ia yakin telah menguncinya. Di luar, kabut pekat menggantung rendah, membuat pandangannya samar. Tiba-tiba terdengar suara langkah, berat dan berlumpur, menghampiri dari arah sumur tua. Rio memutar badannya dan menyenter ke arah suara itu, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok tinggi mengenakan baju santri putih penuh tanah merah. Tubuhnya tegak seperti manusia biasa, tapi tak ada kepalanya. Dari leher yang terputus, mengepul uap panas seolah-olah tubuh itu masih hidup. Kedua tangannya menggenggam tasbih besi yang bergemerincing tiap langkahnya. Suara itu terdengar seperti ratapan dan doa dalam bahasa Arab yang tak utuh, patah-patah, seolah berasal dari kerongkongan yang hilang. Rio mematung, senter di tangannya bergetar hebat hingga jatuh. Sosok itu berhenti tepat di depan Rio, dan dari kegelapan lehernya, semburan darah panas menyembur ke tanah, membentuk tulisan, "Balaskan." Tak sanggup menahan rasa takut, Rio lari kembali ke rumah. Tapi suara langkah itu mengikutinya, berat dan lambat, namun tak terhindarkan. Rio akhirnya ditemukan warga pagi harinya, tergeletak di depan pintu rumah dengan mata melotot dan mulut menganga tanpa suara. Ia masih hidup, tapi tak pernah berbicara lagi sejak saat itu. Tangannya terus-menerus menulis di tanah. Sumur, kepala, darah, PKI, Hamid. Sejak malam itu, warga mengaku sering melihat cahaya merah muncul dari sumur tua, disertai aroma anyir yang menyengat, dan suara tasbih berdenting perlahan. Jika kamu berdiri cukup dekat di tengah malam yang sunyi, mungkin kamu akan mendengar suara dari dalam sumur. Kembalikan kepalaku.